Darah merupakan komponen tubuh yang sangat penting. Darah berperan mengangkut sari-sari makanan, oksigen, dan bahan lainnya ke seluruh bagian tubuh. Selain itu, darah juga berperan sebagai pengatur suhu tubuh dan pertahanan tubuh. Cairan darah dalam tubuh kita terdiri dari dua bagian besar, yaitu sel darah dan cairan darah atau yang disebut plasma darah. Sel darah terdiri dari darah merah atau eritrosit dan sel darah putih yang disebut leukosit dan juga keping darah atau trombosit. Plasma darah. Lebih dari setengah darah kita tersusun atas plasma darah. Plasma darah mengandung sari makanan dan air. Air merupakan bagian terbesar yang menyusun plasma darah. Sari makanan yang larut dalam plasma darah adalah zat gula, protein, lemak, vitamin, dan garam-garam mineral. Plasma darah berguna untuk mengangkut sari makanan ke seluruh tubuh. Sari makanan ini diserap oleh darah dari usus halus. Plasma darah juga berguna mengangkut karbon dioksida yang dihasilkan dari proses pengubahan sari makanan. Karbon dioksida diangkut ke paru-paru dan dikeluarkan melalui pernapasan. Sel darah yang pertama yaitu sel darah merah. Sel darah merah berwarna merah. Jika dilihat menggunakan mikroskop, maka bentuknya seperti cakram. Di bagian tengahnya agak cekung. Sel-sel darah merah terbuat dari zat yang disebut sumsum. Sumsum banyak terdapat di dalam tulang-tulangmu. Apabila sel-sel darah merah mati, maka sumsum akan menggantikannya. Sumsum menghasilkan 2 juta sel darah merah setiap detik. Sel darah mengandung hemoglobin atau yang biasa disebut Hb. Hemoglobin membuat darah berwarna merah. Hemoglobin berguna untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh dan karbon dioksida ke paru-paru. Darah yang banyak mengandung oksigen berwarna merah. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida berwarna merah tua. Selanjutnya yaitu sel darah putih. Seperti namanya, sel darah putih berwarna putih. Ukuran sel darah putih lebih besar dari sel darah merah. Bentuk dari sel darah putih berubah-ubah karena selalu bergerak aktif. Sel darah putih berguna membunuh kuman-kuman yang masuk ke dalam darah dan tubuh. Kuman yang masuk ke dalam tubuh akan dikepung dan ditangkap, kemudian dimakan oleh sel darah putih. Yang terakhir yaitu keping darah. Keping darah adalah butiran darah yang bentuknya tidak beraturan dan mudah pecah. Ukurannya hanya sepertiga dari ukuran sel darah merah. Keping darah berguna untuk membekukan darah. Apabila kamu teriris pisau, keping darah akan mengeluarkan zat yang membantu mempercepat darah membeku.